consumption kita bisa terjaga mendekati 5% dan itu mendukung growth kita di 5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan asumsi makro yakni pertumbuhan ekonomi untuk tahun depan sebesar 5,2%. Hal itu sesuai dengan rancangan anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN 2025. Menurutnya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% untuk tahun 2025 ini dirancang dengan situasi geopolitik yang masih akan menghantui kondisi perekonomian global. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers RAPBN 2025 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan pada Jumat 16 Agustus 2024. Sri Mulyani menyatakan inflasi untuk tahun 2025 dirancang sebesar 2,5%. Nilai menurun jika dibandingkan tahun 2024 sebesar 2,8%. Sedangkan suku bunga SBN 10 tahun dirancang sebesar 7,1%. Kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar berada di level 16.100 rupiah. Lalu Sri Mulyani menjelaskan untuk harga minyak diperkirakan di 82 dolar per barel, lifting minyak sebesar 600.000 barel per hari, dan lifting gas sebesar 1.005.000 barel per hari. Di sisi lain, postur RAPBN 2025 dirancang dengan defisit 2,53% terhadap produk domestik bruto dan pendapatan negara akan mencapai 2.996,9 triliun rupiah. Kontribusi perpajakan ditargetkan mencapai 2.490,9 triliun rupiah. Nilai ini naik jika dibandingkan tahun 2024 sebesar 2.309,9 triliun rupiah. Adapun untuk belanja negara tahun 2025 sebesar 3.613,1 triliun rupiah, terbagi untuk belanja pemerintah pusat sebesar 2.693,2 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 919,9 triliun rupiah. Jadi seperti Mendagri dan kami mengumumkan pemerintah daerah melalui tim pengendali inflasi daerah, Pak Menko tim pengendali inflasi nasional. Itu semuanya memberikan kontribusi terhadap stabilitas harga pada tingkat yang kemudian menciptakan inflasi rendah. Dan itu membantu daya beli. Pada saat krisis pangan terjadi, krisis energi global terjadi, Indonesia relatifly punya inflasi yang rendah. Dan itu menguntungkan sehingga kalau kita lihat growth dari consumption kita bisa terjaga mendekati 5%. Dan itu mendukung growth kita di 5%. Another example untuk meningkatkan konsumsi adalah employment atau kesempatan kerja dan penciptaan kesempatan kerja. Selama periode 2015-2024, 21,3 tenaga kerja tercipta dan untuk periode 2022-2024 sendiri separuhnya itu berarti terjadi akselerasi job creation. Rata-rata per tahun berarti adalah 2,1 juta. Untuk periode 15-2024 kalau untuk 3 tahun terakhir bahkan akselerasi dalam penciptaan pertambahan tenaga kerja baru yaitu 3,7. Ini menimbulkan tadi unemployment-nya menjadi menurun dari 6,26 meningkat karena terjadinya COVID, semua ekonomi berhenti dan sekarang sudah di bawah 5% yaitu 4,82. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.